Mas Ganjar nggak pernah ambil gaji sepanjang Mas Ganjar jadi gubernur. Kurang lebih 10 tahun lalu ya, 2013 nanti sampai 2023 September. Nah, sejarahnya itu sebenarnya di Basnas ya. Di Basnas menyampaikan kepada saya bahwa bagaimana Pak potensi Basnas bisa kita kembangkan. Nah, dari situlah kemudian coba diberikan aja semuanya. Ya. Oh, dikasih ke Basnas, diantar tadi untuk bank rumah tadi. Biar kemudian bisa bermanfaat. Beda Ganjar dan Anies terkait gaji gubernur, mana yang peduli rakyat? Halo semuanya, senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan saya, Nafis Seward. Kali ini penulis akan membuka mata rakyat tentang siapa Anies Baswedan. Selama ini penulis sering menghabiskan kuota internet dengan menonton video untuk hiburan, tapi rusak dengan banyaknya video narasi oleh buzzer Anies Baswedan. Harus diakui, Anies Baswedan memang paling pintar. Pintar omong. Mantan atasan Anies Baswedan sendiri loh yang mengatakan. Muhammad Sobari, budayawan yang pernah jadi atasan Anies Baswedan, mengatakan jika Anies itu pintar omong, nol besar. Menanggapi kepopuleran Anies yang kini dideklarasikan sebagai capres, Sobari menyebut bahwa Anies itu hanya dipuja oleh pemuja kedangkalan. Bahkan tanpa malu, Anies Baswedan mengatakan siap diadu dengan jejak rekamnya selama ini. Coba saja perhatikan jejak rekam Anies Baswedan di Jakarta ini. Rakyat jadi makin heran kenapa ICW yang katanya paling getol lawan korupsi, tapi diam dengan banyaknya kelebihan bayar di masa Anies Baswedan di Jakarta. Orang yang punya jejak rekam buruk seperti Anies Baswedan kok minta adu jejak rekam? Kami mengajukan diri, kami menyatakan ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan seperti inikah kualitas ocehan Anies Baswedan yang dikatakan hebat dan pintar oleh buzzernya? Karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Anies Baswedan pernah mengatakan jangan milih capres yang ingkar janji karena jelas membuat masyarakat sengsara jika keluar sebagai pemenang pemilu. Apakah Anies Baswedan berpikir rakyat Indonesia itu semua bodoh dan percaya dengan ocehan mulut manisnya? Berapa banyak janji manis Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta yang tidak sesuai dengan fakta setelah dia berkuasa? Berapa juta rakyat miskin di Jakarta yang terbuai dengan mulut manis Anies Baswedan tentang rumah DP 0, yang katanya untuk orang miskin. Tapi setelah berkuasa, Anies akhirnya ngaku jika rumah DP 0 bukan untuk orang miskin. Berapa juta rakyat Jakarta yang terbuai mulut manis buzzer Anies Baswedan tentang program OKOC yang katanya dimodalin, dicarikan pembeli. Tapi setelah berkuasa malah ngeles mengatakan tidak pernah janji kasih modal. Berapa juta rakyat Jakarta yang terbuai dengan mulut manis Anies Baswedan yang mengatakan tidak boleh ada lagi penggusuran, tapi faktanya korban penggusuran malah merasa diperlakukan seperti hewan.
Jangan heran jika korban penggusuran yang waktu kampanye mati-matian dukung Anies akhirnya menyesal. Lalu, berapa juta nelayan di Jakarta yang terbuai mulut manis Anies Baswedan yang tolak reklamasi saat kampanye, tapi akhirnya Anies malah terbitkan izin reklamasi perluasan Ancol. Yang lebih parahnya lagi, Anies mengatakan tolak reklamasi untuk mencegah banjir, tapi setelah berkuasa, Anies ngeles reklamasi Ancol untuk melindungi warga dari banjir. Terbukti omongannya sendiri bertolak belakang. Rakyat harus tahu video janji manis Anies Baswedan yang tidak sesuai fakta di bawah ini. Belum lagi mulut manis Anies Baswedan pakai istilah naturalisasi sungai berdebat dengan Menteri PUPR, Pak Basuki. Dan akhirnya semua ocehan mulut manis Anies Baswedan koar-koar naturalisasi sungai hanya omong kosong, karena program normalisasi sungai mandek selama 5 tahun pemerintahan Anies di Jakarta. Dari kasus di atas, rakyat seharusnya sudah sadar apakah pantas Anies Baswedan yang mewarisi proyek mangkrak di Jakarta malah mau jadi presiden di Indonesia? Urus Jakarta saja tidak becus, tapi mau urus Indonesia. Menjelang tahun politik, Anies Baswedan dan buzzernya gencar menyerang Presiden Jokowi saat ini. Yang mau jadi presiden itu Anies, tapi Anies malah membandingkan pemerintahan SBY dan Jokowi. Kelihatan bukan jika Anies tidak punya program yang bisa dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Maksud hati menyerang pemerintahan Jokowi tapi pakai data salah. Bukannya minta maaf, buzzer Anies malah menyalahkan media online. Di media sosial banyak yang mengatakan Anies Baswedan itu intelektual karena lulusan dalam dan luar negeri. Apakah rakyat awam percaya jika Anies Baswedan itu intelektual setelah melihat video ocehannya berikut ini? Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Dan lebih parahnya lagi, Anies Baswedan dan buzzernya tidak malu melakukan kampanye politik di masjid yang merupakan tempat suci ibadah bagi umat. Bukankah ini penistaan agama karena sudah mengotori tempat ibadah suci dengan politik duniawi? Jadi ingat pesan seorang Habib yang mengatakan hanya orang tidak waras dan orang yang tidak punya malu yang melakukan kampanye di masjid. Kalau ke masjid mau ngapain? Mau beli telur? Mau beli minyak? Atau mau kampanye di masjid? Enggak ada orang kampanye di masjid. Orang waras enggak kampanye di masjid. Yang kampanye di masjid orang yang enggak waras. Ya, orang waras yang punya akal atau punya malu, minimal punya malu. Minimal punya malu, enggak punya ilmu, enggak apa-apa, tapi punya malu. Enggak kampanye di masjid. Tuh. Orang ke masjid enggak ada buat kampanye. Tuh. Jika ada yang mengatakan Anies Baswedan itu peduli dengan rakyat, yang benar,
Buktinya Anies Baswedan hidup dari gaji uang rakyat sebagai gubernur di Jakarta. Tidak percaya? Anies Baswedan sendiri yang mengakui bahwa dia hidup dari gaji. Saya bukan pengusaha. Hidupnya ya dari gaji, ujar Anies usai menghadiri peringatan Isra Mikraj di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah. Padahal Sandiaga Uno malah menyumbangkan seluruh gajinya ke Badan Zakat sebagai wakil Anies saat itu. Sandiaga Uno juga menyumbangkan seluruh gajinya sebagai Menteri Kebaznas saat ini. Ganjar juga tidak pernah mengambil gajinya selama hampir 10 tahun beliau sebagai gubernur di Jawa Tengah. Bahkan, Ganjar menyumbangkan seluruh gajinya ke Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas selama ini. Saya ingin tanya, Mas Ganjar nggak pernah ambil gaji sepanjang Mas Ganjar jadi gubernur. Kurang lebih 10 tahun lalu ya, 2013 nanti sampai 2023 September. Nah, sejarahnya itu sebenarnya di Basnas ya. Di Basnas menyampaikan kepada saya bahwa bagaimana Pak potensi Basnas bisa kita kembangkan. Nah, dari situlah kemudian coba diberikan aja semuanya. Ya. Oh, dikasih ke Basnas, diantar tadi untuk bank rumah tadi. Biar kemudian bisa bermanfaat. Sekarang, mari kita berpikir kritis. Anies mengakui hidup dari gaji saat dia menjabat sebagai gubernur di Jakarta. Apakah rakyat yakin Anies mau peduli rakyat kalau dia jadi presiden? Atau Anies hanya mau mendapatkan gaji dan fasilitas yang lebih sebagai presiden? Inikah maksudnya slogan perubahan? Perubahan nasibnya agar dapat gaji dan fasilitas lebih sebagai presiden. Silakan rakyat menilainya sendiri. Wassalam, Nafis Seward.